Kembali wakil pilihan rakyat, kita masih berbincang mengenai figur parpol dan juga arah ke depan setelah kemudian keluar hasil quick count sementara. Bagaimana perolehan suara untuk pemilu legislatif 2014, yang penting untuk kedepannya adalah koalisi. Kita akan berbincang lebih lanjut. Sudah ada tamu lain yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Pak Taufik Ridho, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Selamat ada sore Mbak Elvira. Selamat sore. Kemudian ada Pak Fuad Bawazir, Ketua DPP Partai Hanura. Selamat sore, apa kabar Pak Fuad? Selamat sore, alhamdulillah baik. Bapak-bapak, kita ingin tanya dulu, kemarin sudah keluar begitu hasil sementara untuk quick count, tapi saya ingin tahu dulu tanggapan dari Partai Hanura, Pak Fuad, sejauh ini. Ya, pertama alhamdulillah ya Partai Hanura lolos dari parliamentary threshold ya. Ya tentu hasilnya memang tidak seperti yang diinginkan, tapi ya kita sudah berusaha, sudah bekerja maksimal, ya mensyukuri apapun juga yang kita peroleh itu. Dan tentunya kalau kedepannya ini kan semua orang akan melanjutkan upayanya dengan tidak ada praktis, tidak ada yang 20%, berarti kan semuanya akan saling membutuhkan, akan saling berkoalisi. Jadi saya rasa mungkin akan sulit dan mungkin tidak ada yang berani satu partai akan mencoba maju sendirian. Itu yang paling kelihatan sekarang ini. Sehingga dengan cara yang seperti ini maka harus ada yang ngambil inisiatif. Biasanya sih logikanya yang ngambil inisiatif itu misalnya ya 3 terbesar itu yang banyak mengambil inisiatif gitu ya. Tidak berarti kami sama sekali pada pasif, saya yakin, tapi 3 besar itu mestinya akan menjadi pelopor untuk menggalang koalisi-koalisi ini. Kalau tidak diperoleh minimal 2 pasangan capres kan juga tidak bisa ada pilpres nanti. Pak Fuad, dari tadi Anda sempat bilang memang ini jauh dari target perolehan suara Hanura berdasarkan hasil quick count kita bilang. Sudahkah ada evaluasi sendiri dari internal Hanura, kenapa tidak mencapai target, atau faktor apa yang begitu menyebabkan ketika Hanura justru jauh dari harapan DPP Hanura sendiri? Ya, ini memang tentu saya yakin bahwa partai akan melakukan evaluasi ya mengenai hasil-hasil yang tentu kalau tadinya kan mengharapkan dia bisa 10% gitu, sehingga kalau bisa 10% itu kan ya bargaining position atau tawar-menawarnya itu kan akan lebih mudah. Tetapi kalau seperti ini ya tentunya memang perlu evaluasi yang sangat mendalam gitu kan, apa sebabnya, apa faktor ini. Padahal kan upaya dari misalnya iklan-iklan, serangan-serangan udara segala macam itu kan sudah cukup banyak, tapi kan tentu ada hal-hal juga yang mungkin tidak kelihatan yang ternyata juga tidak bisa efektif. Itulah kenyataan yang harus kita terima gitu. Oke, kemudian bagaimana Hanura sendiri menanggapi dengan posisi Hanura saat ini? Tapi tadi Pak Fuad Bawazir sempat bilang bahwa seharusnya yang akan aktif adalah yang 3 besar. Bukan berarti Hanura sendiri akan menjadi pasif, tapi apakah sudah ada referensi sendiri bagi Hanura? Belum, itu kan yang kalau saya katakan yang 3 besar itu kan relatif itu yang paling mendekati kepada 20% sehingga lebih mudah menggalang. Tapi kan yang misalnya pada Pilpres tahun yang lalu, walaupun Hanura itu menjadi juru kunci, tetapi kan bisa menjadi cawapres. Ya kan, waktu itu berpasangan ketua umumnya Pak Wiranto berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Gitu kan. Nah, kecocokan seperti ini kan ini yang akan berproses dalam waktu yang relatif singkat karena 3 bulan lagi sudah ada Pilpres. Sehingga saya menduga ya kalau nggak 2 pasang mungkin juga kan 3 pasang. Itulah yang akan menentukan minggu-minggu ke depan ini. Jadi sambil melakukan evaluasi internal kenapa hasilnya begini, tapi tentu saya yakin tidak mata dan semua partai, karena memang tujuan partai adalah untuk memperoleh posisi semaksimal mungkin. Itulah tujuan pendirian suatu partai politik. Baik, saya beralih ke Pak Taufik. Cocoknya seperti apa hitung-hitungan untuk berkoalisi Partai Keadilan Sejahtera meskipun memang perolehan suaranya agak sedikit menurun begitu Pak ya. Tapi hitung-hitungannya seperti apa? Dulu di koalisi Setgap PKS nih terkenal yang agak susah dipegang ini. Tapi bagaimana untuk 2014 ini? Koalisi seperti apa idealnya? Ya, jadi pertama kita berterima kasih kepada rakyat
Indonesia yang sudah dapat melaksanakan pemilihan umum ini dengan aman, dengan damai, dan khususnya kepada para pemilih PKS yang masih mempercaya PKS, sehingga dalam quick count ini rata-rata di angka 7% ya. Walaupun sebelumnya kurang lebih ada 5 lembaga survei yang mengatakan bahwa PKS akan out of the game, akan keluar dari percaturan politik, tetapi ternyata analisa itu tidak terbukti dengan PKS mendapatkan 7. Nah, ini juga kami masih menunggu hasil yang firm, yaitu hasil dari real account, karena hitungan-hitungan yang ada sekarang, yaitu hitungan-hitungan quick count ini baru menggambarkan pada sisi popular vote, bukan pada sisi electoral vote, di mana electoral vote nanti akan dihitung berdasarkan atau berbasis pada kursi. Pada kebiasaan kita, misalnya tahun 2009, kita mendapatkan popular vote itu di angka 7% sedikit. Kalau kita melihat hasilnya sih nggak terlalu jauh berbeda, artinya basis pemilih PKS itu masih tetap loyal dengan seperti tahun 2009. Tapi pada electoral vote-nya kita mendapatkan di atas 10% lebih kursi di parlemen. Nah, ini juga yang masih kita tunggu, mudah-mudahan angka itu menjadi angka moderat bagi PKS, sehingga inilah yang akan menentukan nanti sikap koalisi kita apabila kita sudah firm. Baik, Pak Taufik, Pak Fuad, di studio juga sudah ada tamu yang lain. Jawaban dari Pak Taufik dan juga Pak Fuad. Saya kira Pak Fuad itu realistis ya. Kesalahan dari Hanura, kalau saya boleh menilai sebagai pernah memenangkan atau bukan memenangkan, menghebati P3 pada tahun 77, mereka menggunakan strategi promosi produk, bukan strategi promosi politik. Itu nggak sama, ya kan? Maaf ya, saudara-saudara Hanura, itu seperti jualan produk. Lain sistemnya, siasatnya, dagang politik mendagang comro lain. Kagak sama, itu disamain media, nah itu berakibat, ya kan? Jadi saya respect kepada Pak Fatwa yang akan melakukan rethinking terhadap apa yang kesalahan-kesalahan masa lalu, ya kan? Kepada saudara Taufik Ridha, ya kan, ya betul-betul kita lihat beliau adalah sangat ridha melihat kenyataan yang ada, dan supaya mengambil pelajaran, ya kita mengambil iktibar dari itu semua. Dan mungkin ini teguran daripada Tuhan kepada kita, ya kan, ya, bahwa kita udah lalai, barangkali kita ada sedikit-sedikit tidak sombong, ya kan, kita kagak tahu, ya kan, yang tahu kan Allah Ta'ala. Nah, itulah maka supaya kita merenungkan semuanya untuk maju ke depan. Dari saya itu aja. Baik. Saya tanya tanggapan Pak Fuad. Saya ingin tanya tanggapan Anda, tadi disampaikan oleh Pak Iwan Saidi di sini. Ada strategi yang salah yang dilakukan oleh Partai Hanura ketika menjual pasangan Win HT kepada masyarakat, sehingga kemudian perolehan suaranya juga tidak terlalu cukup signifikan untuk tahun ini. Ya, memang dalam pelaksananya itu lebih bergantung kan kepada para caleg-caleg itu sendiri, ya. Dan caleg-caleg ini kan dengan sistem yang baru ini juga saling bersaing. Tapi bersaing ini kadang memang positif membesarkan suara partai, tapi kadang-kadang juga suka bisa terjadi gesekan-gesekan di antara sesama caleg. Kedua, barangkali kalau akan dievaluasi lagi itu mungkin karena tidak ada isu-isu besar yang jelas terangkat, gitu ya, sehingga walaupun kita niatnya sudah begitu baik, caleg-caleg kita juga terkenal orang-orang yang relatif baik-baik, gitu kan, tapi belum bisa menggait. Partai baru ini juga kadang-kadang memang kurang pengalaman ini, karena kita banyak menggunakan caleg-caleg yang umumnya memang caleg-caleg yang baru, yang baru pertama kali mau masuk. Juga ini juga masih kurang canggih dalam mendulang suara. Ya, caleg-caleg kita harus diakui secara introspeksi, gitu ya, dan ini juga terus aja mungkin juga pilihannya tidak efektif dalam pekerjaan. Hal-hal begini terus terang harus dievaluasi secara internal, secara konsekuen, gitu ya, sehingga bisa diperbaiki ke depannya lagi. Tentu saya yakin banyak hal yang akan dievaluasi secara internal. Tapi lepas daripada itu, kita selain mensyukuri ini sudah bisa lolos, gitu ya. Artinya kalau dulu cuma 3,8, sekarang mungkin 5,3, ya ada peningkatan. Dan nanti tentunya yang lebih penting lagi itu tadi bagaimana menghadapi ke Pilpres ini, apa
peran yang bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan oleh Partai Hanura, sehingga tetap masih mempunyai daya tarik untuk ikut berkontribusi kepada pemilihan yang akan datang nih. Baik. Pak Fuad, di awal dulu ketika Pak Haritano bergabung begitu ke Partai Hanura, saya ingat pernyataan Ketua Umum Anda Pak Wiranto menyampaikan bahwa sekarang bahan bakarnya sudah bukan premium lagi, begitu sudah premis. Nah, melihat hasil quick count sementara memang tampaknya memang laju Hanura ini tidak secepat dengan bahan bakar premis itu, Pak Fuad. Ya memang harapannya tinggi ya, tapi ternyata memang kan tidak banyak memberikan efek. Jujur ngomong aja, ini kan banyak juga baru ketahuan itu kan setelah nyata terbukti, ya kan? Artinya bukan hanya di sini aja, di PDIP kan ada pemikiran kalau dicapreskannya Pak Jokowi misalnya kan, itu akan memberikan Jokowi efek sehingga mungkin suaranya akan naik secara signifikan. Ternyata ya dugaan semula sama saja, gitu kan, tidak memberikan dampak yang signifikan, gitu kan. Di partai yang lain, misalnya kayak PKB, itu karena saya melihat kalau Romai Rama itu kan memang tokohnya cukup legendaris, berpuluh-puluh tahun, bukan tokoh dadakan, pendangdut nasional dibandingkan. Di samping ada faktor jualan Pak JK, Pak Mahfud MD, gitu kan, sehingga bisa tokoh-tokoh yang sudah lumayan mendokrak. Nah kalau masuknya Pak Haritano kan dia masih belum siapa-siapa, gitu kan, nobody gitu, sehingga memang tidak banyak memberikan kontribusi untuk bisa mendongkrak suara. Kalau 2 tahun pertama bisa 3,8, kemudian sekarang sudah 5 tahun, itu lebih banyak kerja dari para internal gitu loh. Artinya ketokohan belum, tokoh yang mendadak ini nggak mudah gitu untuk langsung bisa memberikan satu dongkrakan suara. Itu saya mengevaluasi seperti itu. Sekelas Pak Jokowi itu, karena juga baru menjadi tokoh nasional itu kan setelah beliau menjadi gubernur, sebelumnya kan dia belum dihitung, belum dianggap. Tapi karena waktunya sangat pendek, ternyata juga nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Sehingga Jokowi efek atau Haritano efek itu nggak ada, sebetulnya masih belum bisa kelihatan. Ini dari fakta gitu ya. Beda dengan tadi, tokoh kayak Romai Rama udah berpuluhan tahun di bawah dikenal pedangdut gitu loh. Sehingga ya memang di bawah itu pemilihnya masih seperti itu, ya memberikan kontribusi yang positif. Ini poinnya adalah bahwa ketokohan itu tidak bisa mendadak gitu loh. Yang dadakan-dadakannya agak susah gitu. Apalagi negeri kita luas ya, besar penduduknya gitu.